Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh Engkau pelihara dan berkati sepanjang hari ini. Dan terima kasih ada kesempatan lagi bagi kami hendak merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus terangi dan pimpin hati kami, sehingga kami memahami dan kami hidupi firman-Mu dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel 3 ayat 1. Firman Tuhan 2 Samuel 3 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Itulah dasar firman Tuhan yang menjadi landasan firman Tuhan atau renungan kita hari ini. Bapak Ibu, tema kita semakin lama semakin kuat. Tema kita adalah semakin lama semakin kuat. Nah saudara, selama kita hidup dan ada di dunia ini, kita diperhadapkan dengan sebuah perjalanan waktu. Umur usia yang cukup, tetapi juga diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup yang tentu sangat tidak mudah. Menyikapi situasi itu, ada orang yang tetap kuat menghadapinya, tetapi juga ada pula orang yang semakin lemah dan tidak berdaya. Seperti tertulis dalam 2 Samuel 3 ayat 1, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Keluarga Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Berarti kesimpulannya adalah bahwa seseorang makin lama akan makin kuat, atau orang makin lama makin lemah, bukan karena masalahnya yang besar, yang sulit, yang rumit, yang heboh dan lain sebagainya. Tetapi caranya atau sikapnya lah menghadapi masalah itulah yang menentukan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan selalu membuat hidup kita ini semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin indah. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4:16, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Yeremia juga berkata dalam kitab Ratapan 3:22-23, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Nah saudara, perhatikan ayat ini. Tuhan membuat hidup kita semakin hari semakin baik, semakin dibaharui, semakin kuat dan semakin fresh. Nah dari bacaan kita ini apa yang dilakukan Daud sehingga ia dan keluarganya semakin lama semakin kuat, sementara keluarga Saul dan keluarganya justru makin lama makin lemah. Nah ada 2 hal yang firman Tuhan mau sampaikan. Yang pertama, bahwa dalam menghadapi masalah, Daud adalah pribadi yang fokus menjaga hatinya dan mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lama dikatakan, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Perliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya lah terpancarlah segala mata air hidup. Itu terjemahan lamanya. Artinya Daud memilih Tuhan dan bukan memilih masalah. Kenapa? Karena Daud tidak mau kehilangan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Nah bagaimana caranya? Caranya adalah Daud melupakan dan meninggalkan masalah. Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya padamu. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku sakit, aku berharap kepadamu. Mazmur 38 ayat 16 dan 22. Bahkan waktu aku berdosa, aku datang, mengakui dosaku dan meninggalkan dosa karenamu. Mazmur 51 ayat 56 sampai 13. Nah inilah rahasia Daud mengalami kekuatan yang semakin lama semakin kuat, di mana dia tidak fokus kepada masalah, tetapi dia kerahkan semua perhatian, pikiran, hati dan pandangannya untuk fokus hanya kepada Tuhan. Dan sementara kita melihat Saul,
Mengapa keluarga Saul makin lama makin lemah? Karena Saul fokus kepada dirinya sendiri, pada masa lalunya, dan bukan pada masa depan, apalagi kepada tujuan Tuhan. Sifat Saul seperti ini disebut kekanak-kanakan, childish atau infantil. Inilah pekerjaan iblis yang menghendaki kita fokus kepada masalah kita dan bukan kepada Tuhan. Joyce Meyer pernah berkata, hidup ini harus dirayakan setiap hari. Mengapa? Karena Kristus sudah memberikannya untuk kita nikmati. Yohanes 10 ayat 10 ya, berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wah, itulah yang Daud lakukan dan hidupi. Dia fokus menjaga hatinya, mengerahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Nah, apa yang membuat Daud fokus menjaga hatinya dan tetap mengerahkan pandangannya hanya kepada Tuhan? Apa? Itulah karena hubungannya yang sangat intim dengan Tuhan, yang membuat Daud tetap fokus menjaga hatinya, mengarahkan pandangannya, karena dia punya hubungan yang intim, yang karib, yang dekat dengan Tuhan. Daud tidak menunggu masalah datang dulu baru membangun hubungan dengan Tuhan. Justru bagi Daud adalah masalah kalau ia tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Ini artinya kebergantungan penuh Daud hanyalah pada Tuhan, bukan manusia, apalagi dirinya sendiri. Mazmur 5:4 berkata, itu sebabnya Daud setiap pagi datang dan mengatur korban persembahannya kepada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya, luar biasa ya. Nah, Max Lucado berkata, orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama akhirnya mulai terdengar sama, berbicara sama, berpikir sama. Ketika hidup bersama Tuhan, maka kita akan mengambil pikiran-pikirannya, prinsip-prinsipnya, dan sikap-sikapnya. Dan akhirnya kita menyerap hatinya. Wow, ini pernyataannya bijaksana ya. Nah, inilah yang tidak ada pada Saul dan keluarganya. Maka kesimpulan sikap kita adalah, di tengah keadaan pandemi COVID ini, dengan berbulan-bulan di rumah, bisa membuat kita jenuh, bosan, lemas, bahkan bisa frustrasi. Karena itu mari seperti Daud, jangan fokus pada masalah kita, tapi fokuslah menjaga hati kita. Hiduplah dalam keintiman dengan Tuhan, serta dengan kekuatan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu, melalui karya-karyamu, dan biarlah hidupmu akan terus semakin lama menjalani waktu yang ada, semakin kuat, semakin tangguh, semakin bersinar, dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.